Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'ad Mardiansyah, SPDI. Saya mengajar di SMP Fitrah Haniyah, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini saya terpilih sebagai peserta PPG PAI di batch ketiga tahun 2025. Dan insya Allah hari ini saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 7 dengan materi pembelajaran yaitu di bab 5, sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Bilangnya semangat tapi badannya masih begini aja. Coba pakai gerakan biar nggak ngantuk. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa ya? Oke, sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI. Untuk kegiatan awal, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Di pertemuan kali ini, untuk sesi doa akan dipimpin oleh sahabat kita. Silakan kepada Arafah, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Teman-teman boleh kepalkan tangannya seperti ini. Ayo, kepalkan tangannya. Boleh berdiri semuanya. Boleh berdiri dulu. Kursinya dorong ke dalam meja. Oke. Ini adalah para pemuda harapan masa depan. Para pemuda yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depannya. Silakan dikepalkan tangannya. Oke. Siap? Ikuti apa yang Ustaz sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada 1000 pemuda yang memperjuangkan kebenaran, maka kami di antaranya. Jika ada 100 pemuda yang memperjuangkan kebenaran, maka kami di antaranya. Jika ada 10 pemuda yang memperjuangkan kebenaran, maka kami di antaranya. Jika ada 1 pemuda yang memperjuangkan kebenaran, maka itu adalah kami. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Boleh duduk kembali, teman-teman. Dari total siswa berapa yang kita hadir? Ada ketua kelasnya siapa? Rizky. Ada berapa orang yang nggak hadir, Kak? Ada dua. Oke, ada 2 orang. Siapa saja, Kak? Yusuf Yusuf, Faiz. Faiz, Faris.
Sakit. Oke. Teman-teman, dua orang teman kita yang harusnya hari ini ada bersama kita belajar, tapi qadarullah dalam keadaan sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan melanjutkan pembiasaan keagamaan. Kita akan membaca satu surat, yaitu surah An-Nasr, yang akan dipimpin oleh Kak Bagas. Oke, Kak Bagas boleh dipimpin membacakan surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ada 3 tujuan. Ya, di bab 5 ini teman-teman akan banyak belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Oke, ada 3 tujuan. Boleh dibacakan. Tujuan yang pertama dibacakan oleh Kak Sofia. Tujuan pertama ada menjelaskan berdirinya dinasti Bani Umayyah. Oke, tujuan kedua dibacakan oleh Kak Hanif. Tujuan kedua adalah menganalisis perkembangan peradaban pada masa Bani Umayyah. Oke. Berikutnya, tujuan ketiga dibacakan oleh Kak Rizky. Tujuan yang ketiga adalah menyebutkan tokoh penting dan pencapaian. Ketahui tentang dinasti Bani Umayyah. Di selembar kertas, apa yang teman-teman ketahui tentang dinasti Bani Umayyah? Ada yang sudah selesai? Ya, silakan dituntaskan dulu. Tuliskan apa yang teman-teman ketahui tentang dinasti Bani Umayyah. Baik, ada yang bisa maju ke depan? Oke, Kavi silakan. Kak Kavi boleh dibawa catatannya. Apa yang kamu ketahui tentang dinasti Bani Umayyah? Boleh menghadap ke temannya ya. Yang dimaksud dengan dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah berdiri tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ibu kota Damaskus atau Suriah. Sistem pemerintahan Bani Umayyah yaitu monarki atau kerajaan. Wilayah meluasi hingga Spanyol dan bagian India Timur. Oke, tepuk tangan untuk kami. Terima kasih, kami boleh dulu. Kita akan coba membagi kelompok dulu ya. Caranya teman-teman akan dibuat menjadi 5 kelompok. Nanti kita akan berhitung 1 sampai dengan 5 ya. Nanti akan terdiri menjadi 5 kelompok. Oke, dimulai dari Hanif. Nabil. 1, 2, 3. Dinasti Bani merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin. Terdiri dari khalifah pertama dinasti Bani Muawiyah bin Al-Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma.
Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Hanya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian, yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya, Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan. Nah, teman-teman sudah mengamati video yang Ustaz tayangkan, masing-masing sudah mencatat ilmu baru yang kalian dapatkan. Ya, boleh masing-masing kelompok memberikan kesempatan kepada perwakilannya untuk membacakan apa yang tadi kamu dapat simpulkan dari tayangan video ini. Ya. Sementara memegang, tapi Hasan menyerahkan kepemimpinan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan akhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan pun mendirikan pembubaran Khalifah Rasyidin dan mendirikan dinasti Umayyah dengan pemerintahan monarki atau kerajaan. Tepuk tangan untuk Bagas. Ya. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD. Ya. LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Ya, jadi harus bekerja sama, jangan mengerjakan sendiri. Ya, nanti di sini akan ada penilaian kelompoknya. Ya, izin Ustaz bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, izin berikan ke kelompok 4. Berikutnya kelompok 5. Ya. Sambil Ustaz berikan kelompok setiap kelompok buat mencari jawaban referensinya, boleh cari dari sini. Silakan. Ya, kelompok 5 silakan kalau mau digunakan. Ya. Ada yang kesulitan boleh angkat tangan. Yang memerlukan bantuan boleh angkat tangan ya. Dari setiap kelompok. Ya. Ada yang mencari, ada yang mencatat. Masing-masing kelompok membuatkan tugas, ya. Silakan cari data. Kelompok 1 tentang latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Kelompok 1 buatkan dalam bentuk PPT. Ya, buatkan dalam bentuk PPT. Minimal 3 slide. Ya, minimal berapa? 3 slide ya. Oke, slide pertama itu boleh nama kelompok kamu sama nama tugasnya apa. Kelompok 1 ingat, latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 tugasnya adalah menuliskan tokoh-tokoh penting dalam dinasti Bani Umayyah. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3 yaitu tentang perluasan wilayah kekuasaan Islam. Kelompok 3. Oke, silakan mulai dikerjakan. Kemudian kelompok 4 tentang kemajuan peradaban pada masa Bani Umayyah. Ya, tentunya di setiap sebuah kepemimpinan itu ada kemajuan, kemudian ada kehancuran, kemundurannya juga ada. Oke, kelompok 4 tugas adalah di masa-masa kejayaan ya atau kemajuan peradaban di masa dinasti Bani Umayyah. Kelompok 5 terakhir Kak Bagas dan teman-teman yaitu tentang faktor kejayaan dinasti Bani Umayyah. Oke, teman-teman silakan digunakan Chromebooknya. Masing-masing membuat presentasi, diskusikan sesuai dengan materi yang dibagikan. Kelompok 1, 2,
2 dan sampai dengan 5. Silakan. Teman-teman yang lain boleh maju. Boleh di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu latar belakangnya dinasti Bani. Dinasti Bani Umayyah berdiri setelah masa kekacauan pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berawal dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Baik teman-teman, kita berikan apresiasi untuk kelompok 1. Bukan semuanya. Berikutnya, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh penting dalam dinasti Bani Umayyah. Siapa saja yang berkontribusi dalam berdirinya dinasti Bani Umayyah. Silakan, kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disimak. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Oke, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tokoh-tokoh penting dalam dinasti Bani Umayyah. Memerintahkan pengumpulan serta penulisan hadis secara resmi untuk pertama kalinya. Oke, kita beri apresiasi untuk kelompok 2 ya. Dikasih apa? Kasih we, kasih o, kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Baik teman-teman, kita akan coba evaluasi sedikit. Kita akan mengevaluasi proses pembelajaran hari ini. Ya, baik. Yang pertama teman-teman, ketika ada teman kita yang sedang presentasi di depan, maka yang lain sudah sepatutnya untuk menyimak dan memperhatikan. Jika ada hal penting yang disampaikan oleh teman kita, silakan dicatat, gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, ketika mengerjakan tugas kelompok, masih didapatkan beberapa teman-teman ada yang tidak terlibat. Oke, baik. Coba kita tarik kesimpulan. Ya, boleh yang bisa menjawab angkat tangan terlebih dahulu ya. Dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun. Oke, sebentar. Kak Rizky, berapa Kak Rizky? Rekeningnya 661 Masehi. betul teman-teman? Baik. Jadi dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi. Kemudian pertanyaan kedua, apa nama ibu kotanya? Oke, silakan sebentar. Berpusat di Damaskus. Oke, nama ibu kotanya Pak? Damaskus. Oke. Tepuk tangan untuk Kak Bagas. Terakhir, pertanyaan ketiga, ya. Sistem pemerintahan yang dianut. Oke, dinasti Bani Umayyah itu apa? Sistem apa? Kerajaan atau sistem apa? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Belajar PAI mudah, menyenangkan, bermanfaat. Oke, mudah-mudahan pembelajaran ini memudahkan kita semua mengetahui tentang dinasti Bani Umayyah. Mari sama-sama kita cukupkan dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebih dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ila liqa ma'assalam.